Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Akhwati billah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah zanallahu wa yakum, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini bahasan kita setelah kita membahas tentang tawakal pada pertemuan yang lalu, maka pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Minal iman termasuk bagian iman kepada Allah, sabar atas takdir Allah. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap takdir Allah. Ini bahasan kita pada kesempatan hari ini. Itu terkait tentang sabar. Imam Ahmad bin Hambal itu menyebutkan bahwa kata sabar itu terdapat 90 kali dalam Al-Quran, 90 tempat. Kata beliau, kata sabar itu terdapat pada 9 tempat di dalam Al-Quran. Dalam hadisnya Nabi SAW menyebutkan tentang sabar itu, ma u'tiya ahadun bata'u khairan wa awsa'a minas sabar. Kata Nabi SAW, ma'utiya ahadun, tidak ada satu pemberian ata'un khairun, yang lebih baik, wa awsa', dan lebih luas, minas sabar, dibandingkan dengan kesabaran. Ini tidak ada anugerah yang paling baik dan lebih luas yang Allah berikan kecuali kesabaran. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an menyebutkan tentang sabar ini. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu an? Kata Umar, kami menemukan kebaikan hidup kami dengan sabar. Jadi kata Umar bin Khattab, kami menemukan hidup kami menjadi baik, kebaikan dalam hidup kami itu dengan sabar. Yang kata Ali bin Abi Thalib nanti, sabar itu dibandingkan atau diikatkan dengan iman itu bagaikan kepala dengan badan. Jadi nggak bisa lah. Itu sabar. Artinya apa? Kalau kepala lepas dari badan, sudah meninggal. Kalau sabar itu lepas dari iman,
sudah rusak imannya, imannya sudah tidak hidup lagi. Nah, ini sabar. Nah, apa yang disampaikan oleh para sahabat tadi ridwanullah ajmain itu, ini sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la sabaralah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. Tidak ada iman di sini maknanya nanti kata para ulama adalah tidak sempurnanya iman seseorang tanpa dia sabar. Nah, apa yang dimaksud dengan sabar? Itu ya. Itu beberapa keutamaan sabar yang disebutkan oleh banyak para ulama. Nah, apa yang dimaksudkan dengan sabar itu sendiri, nanti kata para ulama, as-sabru huwal habsyu. Sabar itu artinya menahan. As-sabru huwal habsyu. Sabar itu artinya menahan. Habsul qalbi, menahan hati. Bagaimana menahan hatinya? Menahan hatinya dari apa? Dari lemahnya jiwa, ya. Putus asa ketika mendapatkan ujian. Itu dia tahan hatinya. Jadi lemahnya hatinya, putus asanya, maka dia tahan. Jangan sampai terjadi putus asa ketika mendapatkan musibah. Wahabsul lisan, yang kedua dia tahan mulutnya. Dari apa? Dari keluh kesah. Kenapa saya mulu ya kena musibah? Gitu ya. Kok rasanya nggak kuat? Dia betul kesah. Jangan seperti. Dia jadi habsul lisan. Ini tanda kesabaran. Jadi sabar itu dia tahan hatinya, dia tahan lisannya. Dan yang ketiga kata para ulama, habsul jawari. Habsul jawari, dia menahan anggota badannya. Itu disampaikan oleh para ulama. As-sabru al-habsu. Para ulama. Habsul qalbi, habsul lisan, yang kedua habsul jawari. Nah, ini videonya ada sakaratul maut ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kelihatan. Udah hafal semua itu. Jawari, anggota badan. Ini sabar. Jadi bagaimana sabarnya hati itu? Dia menahan dirinya dari frustasi, dari lemah. Sabar. Dia menahan dirinya dari kemarahan dengan musibahnya, tidak menerima, tidak ridho dalam hati. Dia tahan itu. Kemudian dia tahan lisannya dari keluh kesah. Dan yang ketiga dia tahan anggota badannya dari berbuat yang mendatangkan kemurkaan Allah karena musibahnya. Jadi ini 3 bentuk kesabaran itu. Jadi orang yang sabar itu dia tahan 3 hal tadi. Tahan hatinya, tahan lisannya, tahan anggota badan. Itu kalau ada orang keluh kesah, saya mau sabar tapi lu begini terus, saya mau sabar. Tapi berkeluh kesah terus, pada hakikatnya belum. Jadi karena sabar itu 3 hal tadi.
Jadi menahan hatinya, menahan lisannya, menahan anggota badannya dari berbuat atau melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah dari musibahnya tadi. Itulah bentuk kesabaran. Nah, Allah Ta'ala tadi menyebutkan dalam ayat tadi, dalam surat At-Taghabun, dalam ayat yang ke-11 itu ya, surat At-Taghabun itu, Allah menyampaikan kepada kita apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun itu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun musibah, ma asaba min musibatin, tidak ada satupun musibah yang menimpa, ma asaba min musibatin illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Apa yang dimaksud dengan musibah itu? Musibah itu bagian ketetapan Allah yang tidak kita sukai. Ya, itu musibah. Jadi bagian ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita sukai. Silakan dulu. Wassalam. Nah, itu yang disebut dengan musibah. Bagian dari ketetapan Allah yang tidak disukai. Allah sampaikan dalam ayat ini, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Apa yang dimaksudkan dengan izin Allah? Semua musibah yang terjadi, kejadian yang tidak kita sukai, itu dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah, dengan ketetapan takdir Allah. Jadi semua yang kita tidak suka itu. Jadi dengan izin Allah itu disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, apa maknanya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah apa maknanya? Dengan pengetahuan Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan ketetapan yang telah Allah buat. Kenapa? 3 hal ini yang perlu kita ketahui. Karena pertama, ketika kita mengetahui, mempelajari tentang takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus tahu bahwa takdir itu, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjadi dengan kehendak Allah. Jadi ketetapan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang sudah tertulis dalam ajali, itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah perintahkan kolam itu untuk menulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah kolam, pena. Lalu kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Ma'aktub, apa yang harus saya tulis ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Semua itu. Tulis itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan Nabi menyatakan pada saat peristiwa itu terjadi, arsy Allah itu di atas air. Takdirnya itu. Jadi semua terjadi dengan apa? Kehendak Allah. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu munculnya, adanya kehendak Allah didasarkan ilmu pengetahuan Allah yang maha luas. Para ulama itu menggambarkan sederhana Ibu. Kalau kita menganalogikan, ya walaupun tidak sama, tidak persis,
menganalogikan takdir itu dengan seorang arsitek yang ingin membuat rumah. Pertama apa yang muncul? Keinginannya, saya ingin buat. Nah, kemudian dia gambar-gambar, dia hayal-hayal, lalu kemudian setelah keinginan itu muncul, dia tahu dengan ilmunya, ya, berdasarkan ilmunya bahwa rumah yang akan dibangun itu seperti ini. Lalu kemudian dia gambar, digambarlah rumah itu, dan kemudian dijadikan rumah itu sebagai master untuk membangun rumah yang diinginkan. Nah, begitulah gambaran takdir. Jadi kata para ulama itu, takdir itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kehendak Allah itu didasarkan pengetahuan Allah yang maha luas. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, Ibu, apapun yang Allah tetapkan, pasti kita akan tahu bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik. Karena Allah maha tahu. Kalau kita cuma so tahu, ya kan? Satu ini itu. Ya. Karena Allah itu maha tahu. Apa yang Allah berikan pada seluruh makhluk itu maha tahu. Maka tadi Allah sampaikan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada yang terjadi dari musibah itu kecuali dengan izin Allah. Apa dengan izin Allah itu? Dengan ketetapan takdir Allah, dengan iradah Allah tadi, dan dengan pengetahuan Allah. Jadi takdir itu terjadi karena iradah itu terwujud karena pengetahuan Allah yang maha luas. Nanti dalam surat Al-Hadid, dilihat dalam surat Al-Hadid, surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-22 itu. Surat Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 ini, tidak ada satupun musibah, ma asaba min musibatin fil ardi, di bumi ini, wala fi anfusikum, bahkan dalam diri kamu. Kalau ada musibah yang menimpa diri kita itu, illa fi kitab, melainkan telah tertulis dalam ketetapannya, min qabli an nabra'aha, sebelum terjadi, ya, terwujudkan. Min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dengan apa yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, juga tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang bangga lagi menyombongkan diri, sombong dan membanggakan diri. Nah, ini musibah tadi. Jadi kejadian yang tidak enak itu semuanya ada dengan takdir Allah. Takdir Allah itu terjadi karena apa? Karena iradahnya, kehendak Allah. Iradah itu muncul di atas ilmu Allah, pengetahuan Allah yang maha luas. Maka dalam ayat tadi, dalam surat Al-Ankabut itu Allah sebutkan, At-Taghabun itu ayat 11 itu, Allah katakan kepada kita, wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah. Bayangkan, setelah Allah sebutkan musibah itu, ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah.
Lalu Allah katakan wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah. Kenapa? Beriman dengan apa? Beriman bahwa musibah itu adalah takdir. Musibah itu adalah ketetapan. Kejadian yang tidak enak itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman itu yahdi qalbahu, Allah akan bimbing hatinya. Allah akan beri petunjuk hatinya. Jadi kalau dia mengimani itu, bahwa dia beriman bahwa memang tidak terjadi musibah pada diri kita itu kecuali sudah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia iman itu, maka Allah akan bimbing hatinya. Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan petunjuk pada hatinya itu. Untuk apa? Untuk dia semakin beriman kepada Allah. Nanti kaitannya itu dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Surat Al-Baqarah itu ayat 155 sampai dengan 157 itu. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu dalam satu Baqarah itu Allah berfirman dalam ayat ini, ya, wala nabluwannakum, pasti benar-benar kalian akan diuji. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala nabluwannakum, dan pasti benar-benar. Kenapa pasti? Kenapa benar-benar? Karena di sini Allah gunakan kata lam dan nun bertasdid belakangnya itu. Perhatikan tuh, wa kemudian la, ya. Wala nabluwannakum, ada nun yang bertasdid setelah kata kerja, fi'il mudhari' namanya. Ada nun yang bertasdid, sebelumnya ada la, menunjukkan bahwa ini pasti benar-benar tidak akan melenceng. Itu maknanya, Ibu. Pasti akan terjadi. Wala nabluwannakum, benar-benar kalian akan kami uji. Masya Allah. Berarti pasti itu ada ujian. Nggak mungkin nggak ada itu. Karena Allah sudah mengatakan seperti itu. Contoh lain dalam Al-Quran saya berikan, waktu itu pernah kita berikan contohnya lagi itu. Surat apa itu? At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun. Adalah nunnya bertasdid di belakangnya. Tuh, la tarawunnal jahim, benar-benar pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Dari ayat ini nanti semua orang, baik beriman ataupun tidak beriman, baik taat ataupun tidak taat, maka dia akan melihat neraka. Diperlihatkan itu, Ibu, baik dia beriman atau tidak beriman itu. Karena Allah katakan di situ, la tarawunnal jahim, benar-benar kalian akan melihat neraka jahanam. Salah satunya nanti disebutkan dalam hadis itu. Ketika kapan terjadinya itu? Ketika di alam barzah, alam kubur, setelah dipitnah dengan ujian pertanyaan di alam kubur, maka kemudian Nabi menyebutkan, lalu Allah perlihatkan nerakanya dan dikatakan, inilah tempatmu di neraka, tapi Allah gantikan tempatmu sekarang di surga. Dia lihat dulu itu nerakanya itu, insyaallah, untuk dia bersyukur. Dan ada pun orang yang tidak bisa menjawab dalam fitnah kubur itu, diperlihatkan nerakanya, ini nanti tempat kamu nggak pindah dari situ. Lalu dia merasakan ketakutan dan dia berteriak dengan mengatakan, ya Rob, cukup saya disiksa di sini saja di alam kubur, jangan disiksa di tempat yang lain, jangan terjadi hari kiamat, saya nggak mau masuk situ. Itulah tarawunnal jahim, Ibu. Jadi ada huruf la dengan nun bertasdid, pasti menunjukkan itu, la tarawunnal jahim,
Summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian pasti benar-benar kamu akan melihat dengan mata langsung itu, mata kepala sendiri. Bukan dengan mata orang lain. Dengan mata sendiri kamu akan lihat. Latarawunnal jahim. Kamu akan lihat neraka jahanam itu. Summa latus'alunna. Kemudian benar-benar kamu akan ditanya tentang semua nikmat itu. Jadi ini kalimat tadi itu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah tadi Allah sebutkan itu diantara sebagian contohnya ya, bahwa nun yang bertasdid setelah kata kerja fi'il mudhari sebelumnya ada kata la huruf lam, maka menunjukkan kepastian benar-benar akan terjadi, tidak akan ada keraguan dalam. Karena itu harfun yufidu litakid. Jadi menunjukkan kepastiannya. Maka Allah katakan la tublawunna. Lalu kamu benar-benar kalian akan diuji, kata Allah. Wala nabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian. Artinya pasti ada ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dengan sedikit. Ibu perhatikan di sini Allah gunakan bi kemudian syai'in. Bi-nya itu harfu jar, syai'in itu isim majrur. Kata benda yang dimajrurkan dibacanya i, bi syai'in. Tidak pakai alif lam. Bukan bisyai'i, bukan, tapi bisyai'in. Apa bedanya dengan bisyai'i itu? Kalau tidak pakai alif lam seperti ayat ini, menunjukkan musibah itu sedikit dibandingkan dengan nikmat. Ya Bu ya. Jadi musibah itu sedikit. Nggak ada musibah yang lebih banyak. Oh saya dikasih musibah terus itu. Padahal nikmatnya banyak. Ya, tapi dia tidak sadar itu nikmatnya. Ya, nggak kelihatan. Musibah terus. Yang nikmat musibahnya aja. Karena Allah janjikan tuh. Tapi kalau Allah menyebutkan tentang nikmat, Allah katakan wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup. Nggak bisa hitung nikmat Allah itu. Berapa harga oksigen yang kita hirup nggak bisa kita hitung. Ya. Berapa harga satu tulang kita nggak bisa kita hitung. Berapa harga jantung kita, paru-paru kita nggak bisa kita hitung. Kalau kita bicara nikmat, maka Allah katakan tidak akan bisa engkau menghitung nikmat. Tapi kalau ujian, musibah, Allah katakan walanabluwannakum, akan kami uji kalian, benar-benar kami uji dengan sedikit saja dari ujian. Jadi nggak banyak ujian. Saya selalu bilang sama teman-teman itu, kita kalau sakit gigi nggak pernah ada sakit gigi 4. Ada nggak? Berapa yang sakit? 1. Tapi kenapa ngomel-ngomel terus? Yang sehatnya lebih banyak. Ya kan? Kan? Karena apa? Karena itu sifat manusia. Sifat manusia itu diuji sedikit dia akan keluh kesah. Padahal cuma satu yang sakitnya itu. Nggak ada sakit, semua giginya sakit, enggak. Allah nggak kasih itu. Jelas ya. Jadi nanti sudut pandangnya tadi nanti yang akan berbeda Ibu. Kalau sudut pandang iman itu tadi dia akan mengatakan oh pasti ini ujian. Maka Allah katakan benar-benar kamu akan diuji dengan sedikit ujian. Wa basyiris sabirin. Apa ujian itu? Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta, kehilangan jiwa, wal anfusi wasamarat, kekurangan, kehilangan buah-buahan, harta benda kita. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Yang tadi dikatakan oleh para ulama, dia tahan hatinya, dia tahan lisannya, dia tahan anggota badannya. Bagaimana bentuknya? Allah sebutkan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia ditimpahkan musibah, dia akan mengatakan innalillah, kami ini milik Allah, kami ini akan kembali kepada Allah. Nanti kata Imam Ibnul Qayyim itu Ibu, dua kalimat ini adalah terapi, obat bagi orang yang kena musibah. Bayangkan deh,
Kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un itu adalah terapi yang paling manjur bagi orang yang kena musibah. Ya. Jadi semua musibah itu semua musibah, bukan hanya kematian. Ya. Ketika ada teman kasih kabar itu ada teman yang sakit, saya bilang innalillahi, belum mati Ustadz. Ya, bukan belum. Karena kita kalau nyebut innalillahi itu ya kalau udah meninggal gitu ya. Padahal semua musibah itu innalillahi, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Maka kata Imam Ibnul Qayyim itu ini terapi, obat. Ya. Obat yang manjur, yang paling efektif. Kenapa? Ketika dia mengucapkan ditimpa musibah, mendapat kabar atau mengetahui ada musibah pada dia, terjadi pada dirinya, lalu dia katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Imam Ibnul Qayyim, muncul pengakuan dalam dirinya bahwa kami ini milik Allah. Pengakuan itu yang pertama. Ya Allah, kami ini milik Allah. Nggak ada apa-apanya kita ini. Apa yang kita miliki hakikatnya milik Allah. Ilmu kita adalah milik Allah. Harta kita adalah milik Allah. Keluarga, jabatan, kedudukan, status sosial semuanya milik Allah. Iya. Hakikatnya milik Allah. Kita hanya diamanahi. Ya. Maka dalam Islam itu bukan sense to belonging, tetapi sense to be entrusting. Bagaimana itu diamanahi. Jadi kita merasa itu amanah, bukan milik kita. Yang bikin sakit ibu, seseorang tidak terima musibah, seseorang tidak menerima musibah yang menimpahnya, terjadi kehilangan sesuatu. Yang bikin sakit itu apa? Karena dia merasa itu milik dia. Itu, oh selama ini milik kita, kok diambil itu. Nah itu yang bikin kita sakit. Tapi ketika dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya Allah kami ini milik Allah, muncul kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita. Selama ini kita nggak sadar. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah. Apa maknanya? Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, menjadi terapi buat dia, menjadi obat ketika ditimpakan musibah. Kenapa? Setelah dia mengakui kita ini adalah milik Allah, apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Yang kedua, dia pun akan melihat masih banyak nikmat yang Allah tinggalkan pada kita, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi kita nggak melihat hanya musibahnya saja, tapi masih ada nikmat yang Allah berikan. Ya, anak, ya, misalkan masih ada anak kita, masih ada keluarga kita, masih ada adik kita, masih ada. Jadi masih banyak yang Allah tinggalkan dari amanah itu. Nah ini musibah tadi. Wa basyirus sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bentuk kesabaran. Maka nanti para ulama menyampaikan sabar itu ibu, yang pertama sabar dalam taat. Sabar dalam taat, sabar melaksanakan ketaatan. Itu sabar. Yang kedua, sabar dari perbuatan maksiat. Baru yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Ini 3 bentuk kesabaran kata para ulama itu. Yang pertama, sabar dari melaksanakan ketaatan. Ibu, kita sholat butuh sabar. Ya. Kalau nggak sabar, sholat kita kayak apa? Ya. Saking pengen cepet-cepetnya itu. Kalau dulu waktu dengan abang itu sholatnya tuh, kok abang saya nggak bisa ngalahin cepetnya tuh. Saya bilang sama abang saya, kenapa sih bang sholat cepet? Lu kan baru belajar sholat, gue mah dari kecil sholat duluan gitu. Jadi itu sabar. Sholat itu butuh sabar. Ya, kalau nggak sabar sudah, sholatnya tumaninanya tidak ada, khusyuknya hilang, gitu kan?
Butuh kesabaran. Mengerjakan tepat waktunya juga butuh sabar. Dalam bacaan sholatnya butuh sabar. Tumanina itu butuh sabar. Itu sholat. Puasa juga begitu. Ya. Puasa juga butuh sabar. Ya. Sampai Nabi itu mengatakan dalam hadisnya itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Nabi, puasa as-saumu junnah. Puasa itu jadi perisai buat kalian, kata Nabi itu. Maka kata Nabi kemudian, kalau salah seorang di antara kalian puasa, fala yarpus, jangan dia berkata kotor, jangan dia berbuat kotor. Wala yafsuk, jangan dia berbuat dosa. Wala yajhal, jangan dia berbuat bodoh, yaitu berbuat sia-sia. Itu puasa. Maka jadi perisai, butuh sabar itu puasa itu. Oh, orang yang puasa saya nggak boleh berbuat ropas, dia boleh berkata yang kotor, berbuat yang kotor yang tidak baik. Tidak boleh berbuat maksiat, berbuat dosa dalam puasa. Kalau mau maksiat habis maghrib gitu. Saya dulu kalau waktu ngaji dengan Ustaz Muhammad At-Tamimi Allah Yarham itu disampaikan, Ustaz, kalau antum mau baca koran, dulu masih ada koran. Kalau antum mau baca koran nanti habis maghrib aja. Jangan baca sekarang katanya. Kalau antum mau nonton TV-nya habis maghrib aja katanya. Jangan lagi puasa katanya. Kenapa? Nanti akan buat yang sia-sia, buat maksiat. Itu yang disampaikan itu. Fala yajhal, jangan dia berbuat bodoh. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, kalau ada orang yang memaki-maki kamu sedangkan kamu dalam puasa, maka katakan ini shaim, saya dalam keadaan puasa, mohon maaf. Nanti saya balasnya habis maghrib aja lah, gitu ya. Udah gitu aja gitu. Habis maghrib udah kekenyangan, nggak bisa balas lagi, udah lupa. Gitu. Artinya itu orang yang puasa, dia punya kesabaran dalam puasa. Bayar zakat, berbuat kebaikan, ya. Itu juga butuh sabar. Ngaji kita butuh sabar. Kalau nggak sabar baru dikomentari oleh netizen aja itu. Udah nggak mau ngaji lagi tuh. Ya. Kita berbuat baik kemudian ada yang komentari buruk. Ada yang udah tahu dia mau begini. Udah kita nggak mau lagi berbuat baik. Udah nggak lah. Ya. Maka butuh sabar. Taat itu butuh sabar. Maka kesabaran itu yang pertama kata para ulama itu as-sabru ala taatillah. Harus sabar dalam mengerjakan ketaatan. Itu sabar. Ya, siap. Yang kedua, sabar dari maksiat, dari perbuatan dosa, dia harus sabar. Kalau nggak sabar, sudah. Nah, ibu, ini rahasianya kata para ulama. Kalau orang itu sudah bisa sabar dengan ketaatan, sabar dari maksiat, maka ketika ada takdir Allah, ada musibah yang menimpa dia, dia akan bisa bersabar. Sudah bisa terima. Kenapa? Karena dia sudah bersabar dalam ketaatan. Lebih mudah bagi dia untuk bisa bersabar. Coba perhatikan orang-orang yang dia tidak pernah sabar dalam taat, tidak pernah sabar dari maksiat, ketika dia mendapatkan musibah, perhatikan bagaimana perilaku dia ketika ditimpakan musibah. Tidak akan ada kesabarannya. Iya, makin menjadi. Kalau dia tidak sabar dalam taat, sabar dari maksiat tadi itu. Nah, ini bentuk kesabaran ibu dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, dan ini dikutip juga oleh Imam Ibnu Hanbal dalam kitab beliau, bahwasanya ada dua perkara yang masih dilakukan orang itu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang masih dilakukan oleh orang lain, padahal kedua-duanya itu adalah perbuatan kufur. Nabi mengatakan seperti itu. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari
Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Sahih Muslim bahwasanya Nabi bersabda, qala isnatani bin nasikhuma bihim kufur. Ada dua perkara yang masih dilakukan oleh orang padahal itu termasuk perbuatan kufur. Kita tahu perbuatan kufur itu maknanya adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari Islam, perbuatan yang termasuk dosa besar. Apa itu? At-ta'nu fil ansab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencaci maki garis keturunan nasab. Ya. Dan mencela, mencaci maki nasab dan meratapi kematian. Meratapi kematian itu, mencela-cela nasab dan meratapi kematian. Ya, yang kedua meratapi kematian. Mencela nasab seperti apa? Ada misalkan kalau kita mendapati anak yang tidak baik, misalkan orang yang tidak baik, ya sudah orangnya saja yang kita salahkan, nggak usah keturunannya. Ya, iya, nih pantas aja nih orang kayak begini, bapaknya aja kayak begitu. Bahkan nanti sampai 7 turunan dulu gitu, masya Allah. Waliyatubillah. Jangan. Sudah kalau dia berbuat salah jangan dijelekkan, jangan at-ta'nu fil ansab itu. Sudah dia saja memang, oh dia sudah pelakunya. Ya, jangan ini karena perbuatan bapaknya itu. Ini perbuatan jahiliyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang bisa membawa kepada kekufuran. Yang kedua apa? Meratapi kematian. Meratapi kematian. Bagaimana bentuk meratapi kematian ini? Kenapa disebut dengan perbuatan kufur? Karena mereka yang meratapi kematian, yang mencela nasab, gambaran orang yang tidak beriman dengan takdir Allah itu. Ya. Kita siapa yang milih kita? Apa kita kepengen jadi anak ini? Nggak ada. Ya, kalau suruh milih mungkin enak jadi anak Pak Jokowi gitu ya. Saya kan gitu ya. Tahu kenapa? Iya. Tapi kan tidak bisa memilih nasab garis keturunan. Maka jangan mencela kata Nabi itu. Itu perbuatan kufur. Kenapa? Dia tidak mengimani takdir. Begitu juga dengan meratapi kematian. Meratapi kematian itu perbuatan kufur. Kenapa? Karena dia tidak mengimani takdir, bahwa itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan oleh beliau, wa laisa minna man darabal hudud. Yang dimaksud dengan meratap itu, perbuatan kufur itu yang termasuk perbuatan kufur karena tidak mengimani takdir itu. Seperti apa meratap itu? Walaisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk golongan kami man darabal hudud, yang dia menampar-nampar pipi kalau dapat musibah, kejadian yang tidak menyenangkan. Menampar-nampar pipi artinya dia memukul-mukul pipinya, atau mungkin jidatnya, kepalanya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia. Ya, ada sesuatu yang tidak dia sesuai dengan keinginan dia, dengan harapan dia, dengan ekspektasi dia, lalu kemudian dia pukul-pukul kepalanya. Iya, aduh kenapa begini, aduh kenapa begini. Ini menunjukkan apa? Perbuatan meratapi tadi itu. Kenapa? Karena dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau disertai dengan istighfar, iya. Ya, maka istighfar saja, nggak usah pakai memukul. Ya, jangan dicampurkan dengan yang batil. Ya, aduh, astagfirullahaladzim, kita istighfar saja. Wasakal juyub, atau dia merobek-robek pakaiannya, bajunya, sakunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, atau dia menyeru dengan seruan kebodohan, seruan jahiliyah. Jadi dia teriak-teriak, ya, dulu begini. Karena apa? Karena tidak menerima ketetapan yang tidak baik tadi itu. Nggak boleh. Itu yang meratapi tadi itu disebutkan itu.
Maka sabar itu ya jangan tadi mengeluh dengan lisan, jangan sampai mendatangkan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kemarin mengatakan, iya Ustadz memang sabar bagian iman tapi berat ya katanya. Jadi saya bilang, iya berat kalau enteng hadiahnya kipas angin. Ya. Kalau enteng itu hadiahnya ingat. Maka Nabi mengatakan itu Ibu. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira addalallahu al-'uqubah di dunia." Ini perhatikan ini. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menginginkan kebaikan. Dalam bentuk apa? Musibah. Dikasih sakit, ya. Dikasih kemudian kadang-kadang kita ada keserimpet jatuh, gitu ya. Ada kadang-kadang kita diberikan kesulitan, keletihan, itu musibah. Allah berikan hukuman itu dalam bentuk musibah pada diri kita. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan, maka jangan melihat musibah itu karena kebencian Allah pada kita, Bu. Ingat itu ya. Jangan melihat musibah itu karena kebencian Allah pada kita. Tapi Allah, Nabi katakan itu. Kata Nabi SAW, kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah berikan hukuman kepada seseorang hamba di dunia. Supaya apa? Dia bersabar dengan musibahnya, lalu kemudian hapus dosa-dosanya, kesalahannya dihapuskan, kembali ke akhirat bersih. Mau dihukum di sini apa di dunia? Apa di akhirat? Hah? Jangan dua-duanya gitu. Jangan dua-duanya. Jadi ini kata Nabi SAW itu, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang dikasih ujian, bentar-bentar sakit, iya, bentar-bentar ada aja, kemudian capek ujian, berarti oh ya Allah masih sabar, masih sayang sama kita ini. Allah ingin kebaikan pada kita supaya kita dihapuskan dosanya, istighfar saja. Maka Nabi itu, Ibu, Nabi itu kalau dapat yang enak beliau mengatakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah dengan kenikmatan yang Allah berikan sempurnalah semua kebaikan. Kalau dapat musibah yang tidak enak, Nabi juga bilangnya alhamdulillah. Ala kulli hal, segala puji bagi Allah di semua keadaan. Jadi tidak mengeluh gitu. Terus ya. Maka ini kata Nabi SAW itu, kalau dapat hukuman, kalau Allah senang seseorang itu, Allah berikan hukuman di dunia. Sampai kemudian Allah ampunkan dosa-dosanya. Tetapi kata Nabi SAW kemudian, wa in aradallahu bi abdihi sarran, kalau Allah menghendaki keburukan pada diri seseorang, amsaka hukubahu, Allah tahan hukumannya itu. Sampai kemudian Allah sempurnakan hukumannya itu, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah sempurnakan semua hukumannya itu di yaumul qiyamah. Jadi nggak dikasih sakit, nggak dikasih musibah, nggak dikasih ujian, hati-hati. Jadi kalau ada orang itu nggak dikasih ujian, nggak dikasih sakit, enak terus, hati-hati. Ya, hati-hati itu. Jangan-jangan ada. Bahkan ada orang yang maksiat terus, tidak sholat, tidak ini, kok hidupnya enak terus gitu ya. Nah itu istidraj. Nah kalau orang yang beriman, kalau dia tidak diberikan sakit, sehat terus, nyaman terus, urusannya mudah terus ini, waduh takut juga kita. Jangan-jangan dosa kita, hukuman kita ditahan. Maka mestinya kita banyak bersyukur. Nah ini Ibu, nanti dalam kitab Hilyatul Auliya itu ada banyak para sahabat itu kalau nggak sakit dia nangis. Kok saya kagak dikasih sakit ya? Kok saya nggak dikasih sakit gitu? Kenapa? Khawatir jangan-jangan dosa saya ditumpukin sampai nanti dia. Jadi mereka lebih banyak bersyukur itu dengan nikmat Allah itu. Jadi itu sudut pandangnya yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi itu. Maka
Jangan memandang musibah itu karena kebencian Allah pada kita. Ini salah kita. Oh, kenapa kita ditimpakan musibah karena Allah benci dengan kita? Jangan. Justru karena Allah mencintai kita, Allah berikan musibah agar kita kembali dan diampunkan dosanya. Masya Allah. Itu yang harus kita lihat. Maka apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sudah sabar. Oh ya Allah, ini sudah ketetapannya. Dan memang tidak ringan, tidak mudah. Ya, sabar. Kalau dia tidak sabar, rugi. Memang tidak mudah. Kata Nabi SAW itu, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Nabi menyampaikan, sungguh besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya ujian, besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan uji terus itu. Allah berikan bala itu. Paman radiya falahu ridha. Kalau dia ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah pun akan memberikan keridhoannya. Wa man sakhita, kalau dia murka dengan ujian yang Allah berikan, maka Allah pun akan berikan kemurkaannya. Insyaallah. Jadi kalau Allah suka seorang itu, dia akan diuji itu. Ya. Jadi pasti ujian itu pasti. Kalau ada ujian yang Allah berikan pada kita, musibah yang Allah timpakan pada kita, itu satu kepastian. Kita tinggal disuruh untuk sabar. Bukan karena kebencian yang Allah berikan, tapi memang sudah ada takdirnya di Lauhul Mahfuz. Sudah ada. Walaupun berat, ya berat memang. Ya. Maka nanti kata banyak para ulama itu, sabar itu tidak mudah, tidak ringan, karena besarnya ganjaran. Coba lihat surat Az-Zumar itu ya, ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah balas ya ganjaran bagi orang yang sabar itu tanpa ya, surat Az-Zumar ya. Ya, ayat 10 betul. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Betul. Akhir ayatnya. Hanyalah Allah akan membalas orang yang sabar itu dengan balasan yang tidak ada batas. Bayangkan ibu, hampir semua ganjaran pahala kebaikan itu ada ukurannya. Kata Nabi itu satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat, sampai 700 lipat, sampai berkali-kali lipat. Tapi masih ada kelipatannya. Tapi kalau sabar, Allah sebutkan tanpa batasan. Tapi kalau ganjaran itu berapa kali lipat? Salat berjamaah 27 kali lipat. Salat di Masjidil Haram berapa? 10. Salat di Masjid Nabawi. Ayo. Salat di Masjidil Aqsa. Tapi masih ada batasannya itu. Kalau sabar, Allah berikan ganjaran tanpa batas. Maka sabar itu nggak ada batasnya. Saya udah habis batas kesabaran saya. Ya berarti dia sudah nggak sabar. Jelas ya? Jadi kalau orang udah habis, sabaran saya udah habis, berarti sudah dia nggak bersabar pada saat itu. Putus sudah pahalanya. Ganjaran sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ganjaran yang lain selalu disebutkan ada batasannya, ada pahalanya, ada sekian kali. Tapi kalau sabar itu nggak ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya ganjaran kesabaran. Nah ini luar biasa itu. Jadi luar biasa. Maka
Bagaimana caranya kita bisa bersabar tadi itu? Mengawali bahwa itu adalah ketetapan Allah. Musibah itu adalah ketetapan Allah. Jadi kalau kita mau bisa bersabar, ya kita apapun yang menimpa kita adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu, maka kalau kemarin kita bertawakal terhadap hal yang akan menimpa kita, yang telah terjadi, takdir kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah terjadi bagian kita yang tidak enak, kita disuruh untuk bersabar. Itu bagian daripada iman. Ya. Yang belum terjadi kita bertawakal, yang telah terjadi yang tidak mengenakan kita bersabar. Yang telah terjadi yang kita senang, kita disuruh bersyukur. Itu bagian daripada iman tadi semua. Tawakal, sabar, dan syukur tadi. Ya. Jadi kalau yang belum terjadi, kita disuruh bertawakal kepada Allah. Ya. Kalau yang setelah terjadi, yang tidak menyenangkan berupa musibah, kita disuruh bersabar. Kalau berupa sesuatu nikmat yang menyenangkan kita telah terjadi, maka kita disuruh bersyukur. Sudah, gampang aja hidup. Tidak susah itu. Yang bikin sakit itu kita kadang-kadang itu apa yang belum terjadi kita mikirin. Apa yang belum terjadi itu kita pikirin. Ya, waduh. Padahal belum terjadi, kita akhirnya nggak bertawakal kepada Allah. Apa yang telah terjadi yang tidak menyenangkan juga dipikirin. Jadi penyakit. Ya. Itu yang kalau yang menyenangkan, yang seringkali kita lupakan. Ini yang harus ada pada diri kita itu. Maka kenapa as-sabru minal iman billahi as-sabru alal aqdar. Jadi sabar itu bagian daripada iman. Jadi mulai bagaimana kita bisa bersabar, memahami bahwa itu adalah ketetapan Allah. Itu yang pertama. Kemudian melakukan kesabaran dalam bentuk apa? Taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, dan kemudian kita akan mudah bersabar dari takdir Allah. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya Ibu ya. Masih ada waktu, nanti bisa kita untuk bertanya jawab. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum. Iya. Yang sering ditanyakan di sini, bagaimana cara menumbuhkan rasa sabar dalam diri sehingga tahan akan ujian hidup yang datang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa sabar disebut sebagai cerminan sikap orang beriman dalam Al-Quran? Kenapa sabar disebut sebagai cerminan orang beriman dalam Al-Quran? Iya. Baik. Sudah Ibu. Dijawabnya besok apa sekarang? Sudah. Masya Allah. Yang pertama saya ingin jawab, kenapa sabar itu merupakan cerminan orang yang beriman, gitu ya. Ya, sabar. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Nabi menyatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh ajaib kehidupan orang mukmin, orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. Semua urusannya itu baik. Kalau didapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Kalau dia ditimpakan musibah, dia akan bersabar. Nabi kemudian menyatakan di akhir hadis tadi itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi kemudian di akhir hadis itu, wa may yakunu illa lil mu'min. Itu tidak terjadi kecuali pada orang yang beriman. Maka sabar dan syukur itu cerminan keimanan.
Karena tidak akan ada itu. Orang tidak akan bisa sabar kalau tidak beriman. Orang tidak akan bisa bersyukur kalau tidak beriman. Jadi itu cerminan orang yang beriman itu dengan kesyukuran dan sabarnya tadi. Nah, bagaimana kita menumbuhkan kesabaran tadi itu? Karena apa yang terjadi itu kan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, kita bisa jadi Tuhan. Ya. Itu ya, kita bisa jadi Tuhan. Namanya kita hamba. Ya, ciptaan makhluk, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang menentukan. Tetapi yang harus kita pahami tadi, karena sesuatu kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, keinginan kita. Pertama yang harus kita pahami tadi, tidak ada satupun yang terjadi kecuali dengan takdir. Dan yang kedua, takdir Allah itu tegak atau berdiri di atas iradah, kehendak Allah yang maha adil. Kehendak Allah yang maha adil. Yang kedua, bahwasanya kehendak Allah itu terwujud atas pengetahuan Allah yang maha luas. Ya kan? Maka ada takdirnya karena pengetahuan Allah yang maha luas. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu yang terbaik buat kita. Saya selalu sampaikan, kita nggak tahu yang ke depan yang terbaik buat anak-anak kita sendiri, kita nggak tahu. Maka kenapa doa istikharah itu salah satu doanya, in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'asi wa akibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li wa barik li fi. Itu yang kita minta dalam doa kita. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tahu urusan ini baik buat saya hari ini, ya, maupun nanti ke depannya, baik buat saya, buat agama saya, kehidupan saya, dan ada akibatnya, akibat yang baik, maka tetapkan itu jadi takdir saya, urusan ini. Tapi kalau seandainya Engkau tahu ya Allah urusan ini nanti akan tidak baik buat agama saya, buat dunia saya, agama saya, dan akibatnya nanti tidak baik, jauhkan saya dari urusan itu dan jadikan saya ridho. Masya Allah, jadikan saya ridho dengan takdir Allah. Maka kalau kita memahami bahwa apapun yang terjadi dengan iman tadi, ini dengan takdir Allah. Takdir Allah itu terjadi karena iradah Allah yang maha adil. Iradah Allah yang maha adil itu muncul karena pengetahuan Allah yang maha luas. Maka kita akan ridho itu, pasrah. Pasti ini yang terbaik yang Allah berikan. Itu satu. Jadi membangun kesabaran itu adalah kita merasakan bahwa itu adalah bagian dari takdir Allah. Jadi, bukan karena kebencian Allah kepada kita. Tadi innallaha idza ahabba qauman itu. Kalau Allah mencintai seseorang itu pasti akan Allah uji. Ya, Allah uji itu. Jadi ujian itu karena kecintaan Allah pada kita. Ini yang sering kali salah kaprah ibu. Kita selalu menganggap, kenapa saya diuji melulu ya? Ya, apa salah saya, apa dosa saya itu ya? Kok saya diuji terus? Salah. Enggak, mungkin kita nggak ada dosa, mungkin kita nggak ada salah, tapi Allah uji karena Allah sayang sama kita. Bukan bentuk introspeksi itu, Pak. Bisa jadi, tapi tidak semua ujian itu terjadi karena kesalahan kita. Jelas ya? Tidak semua ujian itu terjadi karena kesalahan. Semuanya itu dengan takdir Allah. Ya, sudah ketetapan Allah. Jadi itu ibu ya, kita mengimani takdir Allah itu sudah terjadi, bahwa apapun yang terjadi itu dengan takdir Allah. Ya, monggo. Apakah sabar itu kita menerimanya dengan pasrah atau gimana? Bukan berarti kita harus pasrah kan sabar itu. Iya. Apakah sabar itu harus pasrah gitu ya? Nerimo. Nah, nanti kalau mau lihat sabar aplikasinya, sama seperti syukur. Syukur aplikasinya itu dalam Quran kan kita tahu syukur itu bagaimana aplikasinya, penerapannya itu bagaimana. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 78 itu syukur. Nah kalau sabar nanti dilihat dalam surat Ali Imran ayat 185.
Surat Ali Imran itu 185. Wa ka'ayyim min nabiyyin itu. Ada enggak? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbina. Surat Ali Imran ayat 146. Ya, surat Ali Imran ayat 146. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asobahum fisabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Itu Allah suka terhadap orang yang sabar. Kata kuncinya tadi di belakang itu, siapa mereka? Betapa banyak, kata Allah itu, orang yang berjuang dengan para nabinya. Apa kata Allah kemudian? Pama wahanu lima asobahum fisabilillah. Orang sabar itu dia tidak apa wahanu itu? Lemah, tidak tidak cemas. Pama wahanu lima asobahum fisabilillah. Dengan apa yang menimpahnya dia tidak cemas. Wa mada'ufu, dia tidak menjadi lemah. Wa mastakanu, dia tidak menyerah. Itu bukti kesabaran itu. Maka para ulama menggambarkan sabar itu seperti seseorang yang bertahan ketika ditimpa dengan ujian-ujian, maka bagaikan sebuah samsak beban yang dipukul dengan pukulan-pukulan, dia akan kembali lagi. Samsak itu kita pukul sekeras-kerasnya, sekeras apapun dia akan kembali dengan cepat. Pukulan yang dipukul pada beban itu, samsak itu, dia akan kembali dengan cepat. Nah, begitulah gambaran orang yang sabar. Pamawahanu, tidak merasa cemas, tidak lemah, tidak menyerah. Nanti ucapannya istighfar itu, Pak. Ya, beristighfar. Lalu kemudian dia bahwa ini adalah dengan ketetapan Allah. Dia tidak cemas bahwa apapun yang terjadi itu dengan ketetapan Allah, Allah pasti akan berikan yang terbaik. Maka tadi dalam ayat tadi, yahdi qalbahu, Allah akan berikan hidayah pada hatinya. Diberikan ketenangan, diberikan kedamaian dalam hatinya itu ketika dia beriman dengan takdir Allah. Wallahu ta'ala alam. Itu ya. Ada lagi? Silakan. Ada Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, Anda izin bertanya tentang qada. Qada itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Kemudian tentang takdir, takdir adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali namun dapat diubah oleh manusia dengan ikhtiar. Contoh kecilnya seperti jodoh itu bisa ditentukan sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah benar ta'arif dari qada dan takdir perihal di atas itu bisa berubah? Dan bagaimana ta'arif yang sesuai dengan takdir itu? Lalu apakah benar jodoh itu termasuk sesuatu yang bisa diubah dengan ikhtiar? Mohon penjelasannya. Baik, ya. Qada dan qadar itu ya. Qada itu ketetapan atau keputusan Allah. Takdir itu qadar sama, ketetapan atau keputusan Allah yang telah terjadi. Itu qadar. Nanti banyak definisi para ulama ketika menyebutkan tentang qada dan qadar, salah satunya dengan hal tadi. Tapi untuk mudahnya Ibu, dalam kita memahami qada dan qadar ini apakah bisa berubah atau tidak, saya ingin sampaikan nanti para ulama itu membagi takdir itu pada 4 hal, 4 jenis. Satu, takdir azali, ya kan, ingat itu, ketetapan Allah yang Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan seluruh makhluk. Tuh takdir azali.
Jadi ketetapan Allah yang Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan segala sesuatu. Itu disebut dengan takdir azal. 50.000. Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Itu disebut dengan takdir azali. Ini takdir azali ini Allah letakkan di Lauhul Mahfuz catatannya itu. Tidak ada yang tahu itu. Takdir azali itu Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Takdir kita kapan lahirnya, meninggalnya kapan, apa yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada. Musibah apa yang akan menimpa semuanya ada. Tapi tidak ada yang tahu. Makhluk apapun tidak, malaikat juga tidak tahu. Tidak tahu takdir itu. Karena Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Belum ada malaikat. Jadi belum ada malaikat Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Wa kana arsyu 'alal ma' itu. Jadi tidak ada yang tahu takdir. Kemudian yang kedua, ada takdir umuri. Umur itu artinya umur, usia. Takdir umur itu apa artinya? Ketetapan Allah yang Allah tetapkan atau Allah tuliskan ketika ruh ditiupkan pada janin. Ketika ruh ditiupkan pada janin. Usia berapa itu, Bu? 4 bulan. Ketika ruh ditiupkan pada janin, Nabi menyatakan ketika 40 hari maka berubah menjadi nutfah. Ketika 40 hari berikutnya menjadi alaqah, segumpal darah. Ketika 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Nanti dalam surat Al-Mu'minun lalu kemudian daging itu dibentuk menjadi tulang. Tulang itu dibungkus dengan daging lagi. Itu 40. Nah kemudian kata Nabi, fa'atahul malak. Lalu Allah datangkan malaikat. Jadi Allah utus malaikat tuh. Ketika janin itu sudah 120 hari, Allah datangkan malaikat kepada janin tadi, lalu Allah tiupkan ruhnya. Payan puhu pihi ruh, lalu ditiupkan ruhnya oleh malaikat itu. Payan puhu pihi ruh. Ketika usia 120 hari. Lalu kemudian Nabi katakan, payuk tabu bi arba'i kalimat. Allah tetapkan 4 hal. Jadi bayangkan tuh, Allah tetapkan 4 hal. Allah tetapkan apa yang pertama? Ajalnya. Ajalnya itu Allah tetapkan. Masya Allah. Ajalnya itu sampai kapan dia Allah tetapkan. Kemudian yang kedua apa? Rizkinya. Allah tetapkan itu. Rizki dia. Nah termasuk jodoh juga adalah rizki. Cuman kita nggak disebutkan. Uang itu rizki, kesehatan juga rizki, ilmu itu rizki. Kita kadang-kadang doa, ya Allah minta rizki uang, ya Allah minta rizki. Padahal kalau udah kata rizki itu semuanya itu. Ya, itu maknanya semuanya. Termasuk jodoh itu juga rizki. Jadi Allah tetapkan tadi rizkinya, ajalnya, rizkinya. Kemudian apa lagi? Termasuk juga jodohnya di situ, rizkinya itu ya. Kemudian yang kedua, bahagia atau sengsara yang berikutnya itu. Bahagia atau sudah ada ketetapannya itu. Ini orang nanti bahagia apa enggak ini? Sudah ada ketetapannya, ditiupkan oleh malaikat tuh, ditetapkan tamu bi arba'i kalimat. Dia bahagia atau sengsara, artinya dia penghuni surga atau penghuni neraka, sudah ada ketetapannya. Yang menetapkan, yang menuliskan itu siapa, Bu? Dalam hadisnya tadi malaikat atas perintah Allah. Berarti malaikat tahu nggak? Tahu kan? Yang diketahui oleh malaikat itu cuma itu. Oh ini si Fulan, saya tiupkan ruhnya, lalu kemudian saya tetapkan tadi berdasarkan ketetapan Allah umurnya 65 tahun. Jodohnya si Fulan, rezekinya dia nanti sampai sekian. Lalu kemudian setelah itu dia meninggal dan dia akan jadi calon penghuni neraka. Sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapannya itu. Siapa yang tahu itu? Malaikat. Nah kemudian nanti berikutnya Nabi mengatakan takdir itu bisa berubah dengan ikhtiar dan doa.
empat ini. Nah, yang 4 ini. Baru 3, Bang. Iya, yang diketahui bahagia dan sengsara itu terpisah ya. Bahagia atau sengsara. Iya. Jadi itu ini yang berubah ini yang 4 ini yang diketahui oleh malaikat. Maka nanti ada seorang ulama Abu Hakami ketika ditanya apakah takdir itu bisa berubah, kata beliau jawabannya bisa iya bisa tidak. Kok bisa iya bisa tidak? Bisa iya karena takdir yang berubah itu yang diketahui oleh malaikat. Malaikat kenapa ini berubah ini? Tuh. Ada orang ya dia berdoa rajin, dia jaga kesehatannya, ya kan? Ada ikhtiar dia berdoa, dia jaga kesehatannya, lalu kemudian usianya dalam catatan malaikat 65 tahun, ternyata sampai 70 tahun. Ya sehat. Oh ini berubah nih. Malaikat catatannya 60, kenapa sampai 70 berubah? Lalu kemudian rizkinya menurut malaikat dia sampai sekian saja rizkinya, tapi ternyata dia berlimpah rizkinya karena dia keberkahan yang Allah berikan kepada dia dengan ikhtiarnya. Berarti ada perubahan yang diketahui oleh malaikat. Tapi yang di Lauhul Mahfuz malaikat nggak tahu. Yang di Lauhul Mahfuz malaikat tidak tahu. Malaikat hanya tahu sebagian yang disuruh menyampaikan kepada jani. Jelas itu Bu ya? Berarti yang berubah itu yang ada di sini. Kalau di Lauhul Mahfuz itu sudah ada ketetapannya. Dulu saya tetapkan usianya 60 tahun, ternyata kemudian nanti dia berikhtiar. Udah ada itu. Ya, di buku besar itu suntik kolagen lagi ya. Dari 4 yang belajar rezeki bahagia dan sengsara itu bisa berubah dengan doa, ikhtiar, iya, salah satunya doa dan ikhtiar. Hanya 2 itu aja. Iya. Di antaranya. Jelas itu ya Bu ya, yang bisa berubah itu. Nah, kemudian nanti takdir yang ketiga itu takdir yang disebut dengan takdir sanawi. Sanawi, ketetapan Allah. Sanawi itu tahunan. Ketetapan Allah yang Allah tetapkan. Allah perintahkan malaikat untuk menulisnya di setiap malam Lailatul Qadar. Jadi ketetapan Allah yang Allah tetapkan di setiap malam Lailatul Qadar. Maka kenapa kita disuruh banyak ibadah itu? Disuruh i'tikaf agar kita dapat Lailatul Qadar, agar kita dapat ketetapan 1 tahun berikutnya dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan, Lailatul Qadar itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Ketetapan Allah yang Allah tetapkan pada saat malam Lailatul Qadar. Mana dalilnya? Lihat dalam surat Al-Qadar itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun semua para malaikat termasuk Jibril membawa semua urusan. Membawa semua urusan ini nanti disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menetapkan takdir seluruh makhluk. Maka sayang kalau 10 terakhir kita cuma bikin kue. Ya, itu takdir 1 tahun ke depan itu catatannya itu dalam kebaikan itu. Jelas. Nah, yang ketiga yang keempat takdir yaumi, harian. Catatan atau ketetapan takdir di setiap hari. Kapan itu? Ketika pergantian tugas para malaikat. Kapan waktunya? Asar dan subuh. Maka subuh itu ada zikir pagi, asar itu ada zikir petang. Itu diantara hikmahnya. Agar catatan kita tadi sebagian itu dalam keadaan baik, nanti sampai ketemu pagi lagi kita dalam keadaan baik catatannya. Bizimmatillah itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan itu dicatat, oh seharian apa yang kita lakukan, takdir telah terjadi. Kita kepengen takdir kita 1 tahun setiap hari itu dalam kebaikan, maka kita jaga dengan amal ibadah. Maka Nabi mengatakan sholat yang paling berat buat orang munafik itu subuh dan asar. Karena pada saat itu pergantian para malaikat itu. Subuh kagak kelihatan, pas asar juga nggak ada.
Ya, itu kalau orang munafik itu mana? Nah ini yang memahami takdir. Jadi yang bisa berubah itu ibu, takdir yang sebagian takdir yang diketahui oleh para malaikat. Kapan itu? Ketika takdir itu bersifat umuri, kemudian sanawi dan yaumi. Tapi kalau takdir lauhul mahfudnya nggak ada yang tahu. Nah takdir di lauhul mahfud itulah yang kemudian disebutkan oleh sebagian ulama dengan nama qada Allah. Ya, sudah habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan nih.